Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliman Roy Jamsuri, NIM 095 dari kelas 3C. Di sini akan sedikit mempresentasikan mengenai hasil pengamatan yang telah saya lakukan pada ekosistem sawah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah ekologi. Nah, seperti yang kita ketahui, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dalam suatu lingkungan. Nah, berdasarkan hasil pengamatan saya, yang pertama ada identifikasi makhluk hidup. Di ekosistem sawah terdapat makhluk hidup berupa serumput gajah, ada rumput teki, kemudian semanggi sawah, kupu-kupu, belalang, kemudian ada kumbang, ada laba-laba, ada lebah, ada katak, kadal, dan juga burung pipit. Nah, ini adalah penyusun dari komponen-komponen pada ekosistem yang telah saya amati. Kemudian kita akan membahas mengenai jaring-jaring makanan. Jadi, secara umum jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan pada suatu ekosistem. Nah, bisa dilihat di sini berdasarkan komponen penyusun tadi, kita akan menyusun jaring-jaring makanan berupa yang pertama, produsen tingkat pertama ada semanggi sawah, rumput gajah, dan rumput teki akan dimakan oleh konsumen tingkat 1 yaitu belalang, kumbang, lebah, dan kupu-kupu. Juga burung pipit. Kemudian dari lebah, belalang, kumbang, dan juga kupu-kupu akan dimakan oleh konsumen tingkat 2 yaitu laba-laba, kadal, dan katak. Sedangkan konsumen tingkat 2 yakni laba-laba akan dimakan konsumen tingkat 3 sekaligus tingkat 2 tadi yakni kadal. Kemudian konsumen tingkat akhir ini akan diuraikan oleh dekomposer sebagai puncak dari jaring-jaring makanan. Selanjutnya ada rantai makanan. Nah, secara umum rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan oleh satu individu dengan individu lain untuk bertahan hidup. Nah, berdasarkan jaring-jaring makanan tadi, kita akan menguraikan beberapa mengenai rantai makanan. Yang pertama ada rumput teki akan dimakan oleh belalang, kemudian belalang akan dimakan oleh kadal, dan kadal akan diuraikan oleh dekomposer ketika kadal ini mati. Kemudian ada rumput gajah akan dimakan oleh kumbang, kemudian kumbang akan dimakan oleh laba-laba, dan laba-laba akan dimakan oleh kadal. Nah, kadal ketika mati akan diuraikan oleh dekomposer. Kemudian ada semanggi sawah ini akan dimakan oleh belalang, kemudian belalang akan dimakan oleh katak, dan katak ketika mati akan diuraikan oleh dekomposer. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai aliran energi. Nah, aliran energi secara umum adalah aliran dari energi tingkat yang paling sederhana, kemudian akan dimakan oleh produsen dan konsumen untuk nanti diuraikan pada dekomposer di tingkat akhir. Jadi, secara umum di sini ada matahari sebagai suplai sinar yang akan digunakan fotosintesis oleh tumbuhan. Di sini ada semanggi sawah yang akan menggunakan sinar matahari. Kemudian dari daun-daunnya akan dimakan oleh belalang. Nah, belalang akan dimakan oleh kadal. Kemudian kadal akan diuraikan oleh dekomposer ketika mati. Kemudian ada juga lagi matahari, sinarnya akan digunakan oleh rumput gajah untuk berfotosintesis. Kemudian akan ada dimakan kumbang, rumput gajah. Kemudian kumbangnya akan dimakan oleh laba-laba, dan laba-laba ketika mati akan diuraikan oleh dekomposer. Nah, itu penjelasan singkat mengenai hasil pengamatan yang telah saya lakukan di ekosistem sawah. Apabila ada kesalahan dan kurang tepatnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.